Halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi di channel Semut Slow Gaimo. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Kali ini saya ingin membahas apakah mobil bekas taksi itu layak untuk dibeli. Kalau saya, mobil X taksi itu layak untuk dibeli. Apa ya? Maksudnya alasannya apa ya kita membeli mobil X taksi? Layak atau enggaknya? Jadi begini. Dari segi harga ini lebih murah, untuk mobil X taksi itu lebih murah. Selain itu kita bisa dapat teknologi yang sudah bagus ya. Untuk yang ini kan tahunnya kan 2013 ya, unitnya 2013 dengan di kisaran harga 60 jutaan. Kalau misalnya kalian nih 60 juta mobil yang lain itu pasti dapatnya tahun-tahun yang tua begitu. Untuk kilometernya, ini untuk kilometernya memang tergolong tinggi ya. Untuk kilometernya tergolong tinggi sekitar 200-300. Mungkin setara dengan mobil yang ya tahun-tahun 2000-an begitu ya. Tapi kan secara usia kan ini kan lebih muda ya. Untuk usia lebih muda, untuk kebandelan mesinnya pun sudah tidak diragukan lagi. Boleh kalian sebelum beli X taksi itu silahkan ikut semacam kayak grup atau forum-forum tentang bagaimana sih perawatannya mobil X taksi, rewelan atau enggak, mogokan atau enggak begitu. Saya kebetulan juga punya itu X taksi untuk Limo Gen 2 2011 punya saya itu. Alhamdulillah nggak pernah ya yang namanya mogok-mogok, yang rewelan itu belum pernah ya, belum pernah saya rasain. Terkecuali waktu itu pernah sekali karena lupa tidak matiin lampu, jadi akinya tekor. Paling cuman itu aja. Ya Mas, ini untuk Mas kan punya nih Ya. Limo Gen 2-nya. Nah ini kan versi Gen 3-nya. Ya. Mungkin apa yang dibedakan ya Mas? Kalau untuk Limo Gen 2 atau Gen 3 itu secara basic mesin masih sama. Tapi kalau untuk kelincahan, kalau menurut saya itu lebih lincah yang Gen 2 ya. Mesinnya agak lebih bandel yang Gen 2 gitu. Jadi buat nyelip-nyelip lebih enak. Buat yang punya gaya berkendara yang selap-selip kanan kiri, seset kanan, ini mobil cocok banget. Apalagi kalau misalnya di tol, itu kalau sedan kan lebih mantap ya. Soalnya ground clearance-nya kan lebih rendah. Jadi untuk mendahului yang cc-nya di atasnya aja nggak begitu jadi masalah, kurang lebih begitu. Dan untuk perbedaannya, untuk Gen 2, Gen 3, bagian interior itu hampir sama ya, hampir sama. Tapi yang membedakan itu kalau misalnya yang di Gen 3 itu yang bagian tengah itu nggak ada konsol box-nya ya, nggak ada konsol box-nya nih sebagian tengah sebelah situ. Nah, sebelah situ nggak ada yang namanya konsol box. Bedanya di situ kalau dari segi interior. Dan tentu aja kalau yang ini kan lebih di atasnya Gen 2, Gen 3. Jadi untuk dashboardnya itu berbeda. Untuk SRS airbag-nya udah ada ya. Kalau untuk yang Gen 3 itu SRS airbag-nya sudah ada, kurang lebih begitu. Untuk pajaknya sendiri mobil ini tergolong masih ya terjangkau ya. Pajaknya itu sekitar, kalau masih atas nama PT itu sekitar 1,5. Nah, saya kemarin lihat di STNK-nya itu atas nama PT 1,5 juta. Tapi kalau misalnya sudah atas nama pribadi itu kisaran ya 2 juta 200, tergantung tempatnya. Kadang bisa berbeda ya. Untuk pajaknya berbeda, kurang lebih begitu. Ya Mas, ini kan Masnya Gen 2 ya kemarin ya. Nah Ya. apa alasannya Mas untuk beli X taksi terutama di Bluebird? Seperti yang sudah beredar di umum gitu. Kalau misalnya di Bluebird itu satu memang perawatannya itu lebih terjamin, satu. Kedua ya namanya Bluebird pasti image-nya, maksudnya kalau misalnya ada dia mau gimana ya? Dia mau main-main, yang namanya image perusahaan itu kan susah gitu. Nanti kalau misalnya image perusahaannya sampai jelek, nanti dari pihak customer nanti sudah tidak dipercaya lagi, kurang lebih begitu.
Kalau misalnya mau yang Gen 2 atau Gen 3 itu terserah kalian. Tapi kalau misalnya sekarang ini lebih banyaknya ini yang Gen 3 ya. Untuk saat ini Gen 3. Ya Mas, ini kan lagi pada rame nih, lagi topiknya kan bekas taksi itu kan katanya nih bekas banjir rata-rata. Nih gimana Mas tanggapannya Mas Aris sendiri buat nanggepin itu? Ya, sekarang begini ya teman-teman. Memang sih, memang ekstraksi khususnya di Bluebird itu ada beberapa tempat yang kena banjir. Tapi itu kan nggak semua teman-teman. Jadi kita nggak bisa yang namanya pukul rata itu ya, jangan begitu. Soalnya kan gimana ya, masing-masing itu berbeda. Intinya kan nggak semua. Jadi kalau misalnya kalian mau ambil unit untuk ekstraksi ya silahkan lah dipantau dulu lah. Taruh dan misalnya sekarang kan dunia internet, dunia ini udah maju. Jadi kalian boleh lihat di YouTube dulu gimana sih ini keluhannya gimana. Terus pool mana yang kira-kira ada kena banjir itu kan pasti kelihatan. Soalnya jejak di media sosial itu udah susah. Kira lebih begitu. Untuk saya sih kemarin banyak yang komen juga itu, Mas itu kan mobil capek Mas. Mobil capek ya, iya emang mobil capek. Kalau ini memang mobil capek, tapi itu kan sebenarnya begini. Kalau untuk kilometer itu kan untuk penanda ya, untuk penanda ibaratnya pergantian olinya tuh setiap 5.000 kilo misalnya, itu kan salah satu penanda. Kalau masalah mobil capek atau enggak ya tergantung ke imbasnya kalian. Misalnya kan mending yang bukan bekas taksi Mas ya. Itu saya kalau dikasih pertanyaan seperti itu ya semua terserah kalian. Kalau misalnya kalian budgetnya itu baru cukup buat ekstraksi, ya silahkan, daripada nanti kalian yang terlalu maksain tapi ujung-ujungnya ya repot sendirilah, intinya begitu. Ya, ini untuk tanggapannya mungkin Ya. ada keinginan nggak Mas? Tadi kan punya Mas Aris Gen 2 nih, ada mungkin mau atau upgrade atau mau tuker Gen 3 atau tuker Alphard nih di depan gimana? Ya, kalau untuk itu gimana ya? Ya nanti menyesuaikan aja lah ya. Intinya selama unitnya masih bisa dipakai dan masih layak, ya sementara pakai Gen 2 dulu. Tapi nggak menutup kemungkinan nanti saya pengen ya move on lagi lah ke Gen 3. Sekarang gini ya teman-teman. Kalau yang dipakai ekstraksi itu kan limo ya, Vios limo ya. Banyak yang bilang itu Vios, ada yang bilang itu Vios limo. Sebenarnya ini tuh limo, jadi versi downgrade-nya dari Vios itu sendiri. Untuk apa ya? Untuk secara mesin sih sama, tapi kalau ini kan karena fiturnya di downgrade, jadi dikurang-kurangin seperti itu. Ya Mas, ini kan kemarin udah ambil di Bluebird ya. Ya. Mungkin bisa di-sharing pengalamannya untuk tipsnya gimana cara milih mobil ya biar nggak salah pilih nih. Oh iya. Dari segi apa nih? Dari segi mesin Ya, atau dari segi bodi? Mesin atau bodinya. Oh ya. Boleh. Untuk ya ini terutama buat yang masih ini ya, yang masih baru, yang masih awam. Kalau yang udah senior, yang sudah pemain mobil itu udah berbeda lagi. Kalau menurut saya itu lebih baik bodinya dulu ya, dibagusin misalnya. Kalau perbaikan bodi itu lebih mahal ternyata. Perbaikan bodi itu lebih mahal daripada perbaikan mesin. Dan untuk trik-triknya untuk memilih mesin yang bagus itu yang pasti mesin tidak rembes itu pasti. Terus dilihat dari engine mountingnya, soalnya kan engine mounting itu kalau ganti juga lumayan untuk ganti. Untuk seperti limo ini kan
engine mountingnya kan ada 4 nih, ada 4 biji. Jadi kalau misalnya ganti kan juga lumayan. Jadi pinter-pinter lah ya, pinter-pinter kalian memilih untuk unitnya. Ya namanya beli mobil bekas, intinya pasti ada yang namanya perbaikan, pastinya seperti itu. Tapi kan kita bisa nih meminimalisir untuk perbaikan-perbaikan PR-nya, maksudnya jangka pendek, jangka panjangnya seperti apa kita bisa prediksi. Kalau untuk body bisa yang pasti gini ya, kalian cek dulu bagian seperti nut body, seperti yang di belakang itu kan di video saya sebelumnya kayaknya sudah pernah ada sih, saya sudah pernah bahas. Kalau enggak nanti kita bikinin video lagi trik-triknya bagaimana untuk memilih mesin dan body mobil bekas, khususnya untuk di ekstraksi ini. Sebenarnya sih berlaku nggak cuman untuk ekstraksi ya, tapi untuk yang mobil bekas yang lainnya pun nggak masalah. Dan ini walaupun harganya segitu, sekitar 6-7-an itu secara tampilan, secara apa ya, kenyamanan berkendara itu nggak kalah bener sama yang mobil-mobil keluaran baru, apalagi kalau buat jarak jauh. Masih aman kok, masih aman. Dan kalau misalnya kita ketemu sama yang sudah pemain ekstraksi, nggak maksudnya yang sudah pernah miara ya, sudah miara dari misalnya dari Gen 1, mungkin udah Gen 2, udah Gen 3, itu pasti mereka udah ibaratnya dikasih omongan negatif kayak gimana pun mereka udah nggak bakal heroin, soalnya kan mereka sendiri yang sudah ngalamin. Dan sekarang kan untuk ekstraksi itu dari Gen 1, Gen 2, Gen 3 nih untuk khususnya di Vios, untuk khususnya Limo. Sekarang kita pikir aja secara logika ya. Kalau misalnya mobil Gen 1-nya aja ada, Gen 2-nya ada, Gen 3-nya ada, untuk Gen 4-nya ada juga, cuman sudah tidak dipakai ekstraksi. Itu kan berarti mobil ini tidak produk gagal lah kasarannya ya. Biasanya kalau mobil produk gagal ataupun motor ataupun apa, itu pasti sudah di discontinue. Tapi ternyata untuk di Limo ini itu masih bersambung terus dari Gen 1 sampai sekarang terakhir sampai Gen 3 itu masih bersambung terus, berarti kan itu nggak ada kendala. Dan dari unsur dari perusahaannya pun pasti mereka juga sudah punya perhitungan sendiri nih teman-teman. Kenapa sih Limo ini itu dipakai untuk dipakai taksi itu bagaimana? Pasti kan mereka sudah mikirin yang namanya spare part. Soalnya kos-kosnya udah pasti dihitung nih untuk spare part, untuk perbaikannya yang lain tuh kira-kira seperti apa, mereka pasti sudah ngitungin semua ya teman-teman. Jadi untuk yang itu, setiap saya bikin video biasanya sering saya bilang ini cocok buat kalian yang baru pindah dari motor ke mobil, silahkan. Ini mobilnya sangat nyaman banget. Untuk peredaman kabinnya sendiri itu dengan merek yang lain itu saya merasakan lebih bagus walaupun harganya beda ya. Saya nggak nyebut merek, ya ada lah ya yang pasarannya segitu. Ini lebih, ada lagi yang 2 kalinya harganya lebih ini, ada lagi yang harganya 2 kali lipatnya lebih dari harga ini, tapi untuk peredaman kabinnya, buat kenyamanan berkendaranya itu sangat berbeda begitu. Kalau jawabannya apakah mobil bekas taksi itu layak untuk dibeli? Jawaban saya ini sangat layak. Gimana tidak layak? Karena dapat tahun yang lebih muda, teknologinya sudah lebih maju, lebih mutakhir. Apalagi kalau kayak semacam seat belt, handrem belum diturunin itu di indikator selalu bunyi gitu. Udah ya, sudah gimana ya, sudah memikirkan sedetail itulah untuk ini, walaupun ini buat komersil gitu. Ya, jadi tanggapannya Mas Aris selama ini ya, masih percaya ya pada ekstraksi khususnya di Bullbird? Ya betul, untuk saat ini saya masih percaya dan masih gimana ya, ya itu tadi,
karena kita sesuai kemampuan. Kalau menurut saya karena itu kita sesuai kemampuan, dan diajak nongkrong pun juga enak, diajak perjalanan jauh pun nggak masalah. Intinya seperti itu. Daripada kalian mungkin beli yang baru terus mikirin bulanannya gimana, kalau misalnya ini bisa cash itu kenapa enggak gitu. Mending ini udah enak lah ya, apalagi kalau misalnya kayak sedan nih ibaratnya ganti pelek aja udah cakep banget, apalagi kalau misalnya udah dimodif kasih kalau dari luar tuh pasti kan pelek kayak misalnya body kit seperti itu. Tapi ya tergantung kalian semua. Intinya gini teman-teman, saya tidak menggurui kalian untuk beli mobil ekstraksi. Kalau misalnya kalian punya keyakinan sendiri buat beli ekstraksi ya silahkan. Saya berbagi ya sharing aja ya, untuk walaupun saya jual ekstraksi, saya kan juga punya ekstraksi juga, jadi nggak cuma berdasarkan orang ngomong gitu, jadi berdasarkan pengalaman saya sendiri, kurang lebih begitu. Teman, itu tadi ya sharing kita aja tentang mobil ekstraksi, apakah layak untuk dibeli atau enggak. Semua terserah di kalian. Kalau misalnya kalian mau pesan ekstraksi di mana aja pun terdekat kalian, silahkan. Intinya pesan dari saya, belilah mobil yang sesuai kemampuan. Intinya begitu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan terima kasih, selamat sore.